Sobat Duit, bagaimana cara keluar dari lingkaran kemiskinan? Pertama, Anda harus memiliki kemauan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Seringkali masalahnya bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi apakah Anda mau berjuang untuk keluar dari kemiskinan atau tidak. Kedua, miliki mimpi dan target. Kapan Anda ingin mencapai mimpi tersebut? Ketiga, yakini dengan kuat bahwa Anda bisa mewujudkan impian itu. Keempat, nikmati prosesnya dan jangan terlalu banyak mengeluh. Kelima, carilah terobosan agar impian Anda dapat tercapai. Keenam, ketika sudah memiliki penghasilan, jangan terjebak dalam gaya hidup hanya untuk terlihat kaya. Sebaliknya, miliki gaya hidup yang seimbang agar Anda bisa memiliki aset. Dengan begitu, bukan hanya Anda yang bekerja untuk uang, tetapi aset Anda juga akan menghasilkan uang untuk Anda. Ketujuh, jangan pernah menyerah. Hambatan dan rintangan pasti akan Anda temui. Satu hal yang harus Anda ingat adalah bahwa perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Apa yang harus diperhatikan saat ingin berinvestasi? Pertama, ketahui profil risiko Anda terlebih dahulu. Apakah Anda termasuk tipe konservatif, moderat, atau agresif? Kedua, pahami jenis aset yang ingin Anda beli. Apakah termasuk investasi konservatif, moderat, atau agresif? Ketiga, investasikan uang Anda sesuai dengan profil risiko dan usia Anda. Jangan terbawa FOMO, takut ketinggalan tren, atau sekadar mengikuti orang lain, karena hal ini seringkali membuat Anda mengalami kerugian besar. Keempat, sebelum menginvestasikan uang, pelajari dulu aset yang akan Anda beli. Kelima, pastikan tempat investasi Anda aman. Jika saya harus memilih instrumen investasi, saya lebih suka memilih investasi yang agresif, tetapi masih bisa dikendalikan dengan pengetahuan dan kemampuan. Tidak ada tempat investasi yang sepenuhnya bebas risiko, kecuali kita memilih tempat yang aman untuk berinvestasi. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil. Bagaimana cara mengatur keuangan untuk menghadapi kondisi ini? Mengatur keuangan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan kita. Banyak orang mengalami kondisi finansial yang berantakan meskipun kondisi makroekonomi nasional atau global sedang stabil. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, bahkan ketika ekonomi sedang mengalami krisis. Mereka bisa memanfaatkan peluang emas saat harga aset turun dan dijual murah. Jadi, apakah Anda sudah siap mengatur keuangan agar bisa menjadi kaya dan sejahtera? Baik, mulai sekarang Anda harus mulai mengatur keuangan agar bisa menjadi kaya dan sejahtera. Apa saja risiko yang akan kita hadapi jika berinvestasi? Ada dua risiko utama dalam investasi. Pertama, risiko harga pasar. Jika Anda berinvestasi di instrumen agresif seperti saham, reksadana, atau bahkan yang lebih berisiko seperti kripto, forex, dan komoditas berjangka, Anda bisa mengalami kerugian karena membeli di harga tinggi lalu harganya turun. Jika Anda melakukan cut loss, Anda akan rugi. Jika tidak, Anda bisa terjebak dalam posisi yang merugikan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, jangan mudah tergoda oleh FOMO saat berinvestasi. Kedua, risiko gagal bayar atau default risk. Ini terjadi ketika Anda berinvestasi di tempat yang tidak aman atau memiliki risiko tinggi meskipun menjanjikan keuntungan besar. Ingat hukum investasi, high risk, high return. Jika ada investasi yang menjanjikan keuntungan besar, maka risikonya juga tinggi. Saat ini, banyak investasi yang menawarkan keuntungan tidak masuk akal, seperti 2%, 5%, 10%, bahkan 30% dalam sebulan. Ini jelas merupakan investasi berisiko tinggi. Contohnya, investasi seperti Net89, Binomo, skema koperasi bodong, hingga investasi berkedok asuransi yang akhirnya merugikan banyak orang. Oleh karena itu, berhati-hatilah sebelum berinvestasi. Apakah mungkin bagi generasi milenial untuk membeli rumah? Saya mendengar bahwa 61% anak muda kesulitan membeli rumah. Ada dua alasan utama mengapa 61% anak muda kesulitan membeli rumah. Pertama, mereka tidak memiliki impian untuk membeli rumah. Fenomena ini juga terjadi di Amerika dari tahun 1970-an hingga 2000-an. Namun, pada tahun 2000-an, banyak anak muda Amerika mulai tertarik berinvestasi di properti setelah membaca buku Robert Kiyosaki dan Robert G. tentang cara menjadi kaya melalui investasi. Saat ini, fenomena serupa terjadi di Indonesia. Banyak anak muda lebih memilih mengikuti gaya hidup, seperti membeli gadget terbaru, bepergian ke luar negeri, makan di kafe mahal, atau membeli barang branded, dibandingkan berinvestasi di properti. Mereka lebih memilih menyewa rumah, tetapi menghabiskan uang mereka untuk gaya hidup.
Jika mereka tidak memiliki impian membeli rumah, otomatis akan sulit bagi mereka untuk memilikinya. Kedua, ada yang memiliki impian membeli rumah tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Untuk mereka, perjuangan lebih dibutuhkan. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika gaji dari pekerjaan utama tidak cukup, mereka perlu mencari pekerjaan sampingan atau bisnis tambahan agar bisa menabung untuk uang muka rumah dan mencicilnya setiap bulan. Pertanyaannya, Anda termasuk tipe yang mana? Anda yang pertama. Jadi, Anda tidak memiliki rumah karena tidak memiliki impian untuk membelinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Anda ingin punya rumah atau tidak? Kalau begitu, mulailah dengan memiliki impian untuk punya rumah. Bagus. Sekarang mulailah menabung agar impian itu bisa terwujud. Apakah membangun warisan untuk anak cucu itu penting? Itu tergantung pada Anda. Apakah Anda mencintai anak cucu Anda dan ingin meninggalkan warisan untuk mereka? Orang sukses dan kaya selalu memikirkan warisan bagi anak cucu mereka. Warisan bukan hanya tentang harta, tetapi juga pola pikir dan cara kerja. Warisan menentukan seberapa bangga anak dan cucu Anda terhadap Anda. Contohnya, betapa bangganya anak-anak Bung Karno, Kennedy, dan Rothschild memiliki orang tua seperti mereka. Jadi, seberapa besar keinginan Anda agar anak cucu Anda bangga memiliki Anda sebagai leluhur mereka? Itulah mengapa penting untuk memiliki warisan. Ingat, warisan bukan hanya berupa harta, tetapi juga pola pikir dan cara kerja. Karena bukan hanya kekayaan yang diwariskan, tetapi kemiskinan juga bisa diwariskan.